Sejarah I Gusti Ngurah Gede Lanang dari Jero Batan Kemoning Pemecutan. Asal-usul dan latar belakang keluarga I Gusti Ngurah Gede Lanang adalah salah satu tokoh utama dari Jero Batan Kemoning yang merupakan bagian dari lingkungan Puri Agung Pemecutan di Denpasar, Bali. Jero Batan Kemoning berdiri sebagai satu dari sekian jero yang memiliki tugas adat dan peran penting dalam struktur sosial budaya Kerajaan Badung. Keluarga ini dikenal sebagai pewaris nilai-nilai keadilan, keberanian, dan keadaban leluhur. Sebagai bangsawan keturunan Pemecutan, I Gusti Ngurah Gede Lanang tidak hanya mewarisi nama besar, tapi juga tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan keluarga, adat istiadat Bali, dan tanah leluhur yang disakralkan. Pembangunan Jero Gede Batan Kemoning di masa mudanya. Gede Lanang dikenal sebagai seorang pemimpin muda visioner yang memprakarsai pembangunan Jero Gede Batan Kemoning, menjadikannya bukan hanya tempat tinggal keluarga, tetapi juga pusat kegiatan sosial, adat, dan spiritual di wilayah Pemecutan. Ia membangun balai pesamuan, merawat pura keluarga, dan mendirikan pelinggih baru untuk memuliakan leluhur. Dalam masa kepemimpinannya, Jero Batan Kemoning berkembang menjadi pusat pengayoman masyarakat sekitar, terutama dalam pelestarian budaya, pendidikan tradisional, dan penyelenggaraan upacara keagamaan. Peran dalam perjuangan melawan penjajah puncak pengabdian I Gusti Ngurah Gede Lanang terjadi pada masa penjajahan Belanda, khususnya menjelang tragedi Puputan Badung pada tahun 1906. Ketika Belanda melancarkan ekspansi militernya di Bali dan menuntut penyerahan kekuasaan atas wilayah Badung, para bangsawan dan rakyat menolak mentah-mentah. Sebagai tokoh terhormat di Pemecutan, Gede Lanang turut hadir dalam sidang agung Kerajaan Badung, di mana mereka memutuskan untuk tidak menyerah kepada penjajah, meski dengan konsekuensi kematian. Ia bersumpah setia kepada Raja Badung saat itu, anak agung Ngurah Med Agung, dan ikut menyusun rencana Puputan. Perlawanan total sampai titik darah penghabisan. Puputan Badung dan gugurnya sang ksatria pada 20 September 1906, pasukan Belanda menyerbu Denpasar dengan kekuatan penuh. Dalam suasana yang penuh haru dan semangat pengorbanan, I Gusti Ngurah Gede Lanang memimpin pasukan Jero Batan Kemoning bergabung dengan ribuan rakyat dan prajurit lainnya. Mereka mengenakan pakaian seremonial putih, membawa keris dan berjalan menuju kematian dengan kepala tegak. Ia gugur di medan Puputan, bersama para ksatria dan rakyat Badung, yang memilih gugur dalam kehormatan daripada hidup dalam penindasan. Namanya tercatat sebagai salah satu tokoh Pemecutan, yang berani dan teguh membela tanah kelahirannya. Warisan dan penghormatan hingga kini, nama I Gusti Ngurah Gede Lanang tetap hidup dalam ingatan keluarga besar Batan Kemoning dan masyarakat Pemecutan. Ia dikenang bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai simbol keteguhan hati dan ajak Bali. Jero Gede Batan Kemoning masih berdiri sebagai warisan budaya dan spiritual yang menyimpan jejak perjuangan tokoh besar ini. Melalui generasi penerusnya, semangat Gede Lanang terus diwariskan untuk menjaga adat, melindungi budaya, dan menghormati perjuangan leluhur. Catatan penutup sejarah. I Gusti Ngurah Gede Lanang dari Jero Batan Kemoning adalah cermin dari karakter luhur masyarakat Bali, berani, setia, dan spiritual. Ia tidak hanya membangun puri fisik, tetapi juga membangun jati diri dan roh perjuangan yang tak lekang oleh zaman.